Well. Mereka sudah mencoba mencari tahu selama berminggu-minggu sekarang. Mengapa orang tidak bisa berhenti menyebut nama Anda? Mengapa energi di sekitar Anda terasa seperti madu yang dicelupkan ke dalam tegangan listrik? Setiap percakapan yang dimulai dengan santai entah bagaimana berputar kembali ke Anda. Seseorang selalu memutar ulang sesuatu yang Anda katakan, menganalisis isyarat, mengunjungi kembali ingatan sekilas pandang yang membuat detak jantung mereka tersendat. Mereka bilang Anda adiktif, tetapi ini lebih dalam dari ketertarikan. Ini adalah intoksikasi energetik. Anda telah memasuki frekuensi langka di mana kehadiran Anda memasang kembali kabel, rewires orang. Anda tidak mengejar perhatian mereka. Itu memagnetisasi. Anda tidak memohon kasih sayang. Itu datang dengan gemetar. Anda telah mencapai titik di mana koneksi terasa kosmik bagi orang lain, tetapi biasa saja bagi Anda. Dan itulah yang membuat mereka gila. Kontras antara ketenangan Anda dan kerinduan mereka. Paradoks favorit. Antara kelembutan dan keabadian ada seseorang yang spesifik. Anda merasakan energinya bergelombang seolah mereka terus meraih Anda melalui pikiran yang tidak bisa mereka tekan. Itu bukan hanya hasrat fisik. Itu adalah obsesi spiritual yang disamarkan sebagai kekaguman. Mereka ingin memahami, menguraikan, mengonsumsi Anda. Tetapi semakin mereka mengamati, semakin bingung mereka. Karena Anda tidak cocok dengan timeline atau harapan mereka. Anda adalah paradoks favorit mereka. Lembut namun tak tersentuh. Hangat namun jauh. Dapat diakses namun tak terbatas. Itu dimulai dari hal kecil. Mungkin cara Anda mendengarkan, cara Anda mempertahankan kontak mata tanpa berkedip, atau bagaimana Anda membawa diri seolah Anda sudah mengetahui hasilnya. Anda tidak memohon pengertian, Anda memancarkannya. Anda tidak berusaha membuktikan Anda baik. Anda memang pernah. Itulah rahasia magnetisme Anda. Orang yang berpapasan dengan Anda tidak hanya bertemu seseorang, mereka bertemu kehadiran, presence. Dan kehadiran memiliki kekuatan. Itu berlama-lama. Itu menodai ingatan. Itu memanggil orang kembali bahkan ketika mereka bersumpah telah melanjutkan hidup. Seseorang sedang berbaring, tidak bisa tidur karena Anda. Mereka scroll, mereka memutar ulang. Mereka menghidupkan kembali momen-momen, berharap untuk mengambil makna. Mereka bersumpah Anda melakukan sesuatu pada mereka. Tetapi yang Anda lakukan hanyalah menjadi nyata. Anda menunjukkan kepada mereka versi koneksi yang tidak mereka ketahui ada. Sekarang yang lainnya terasa tumpul. Anda tidak merapal mantra. Anda mengekspos kekosongan, a void. Dan itulah yang membuat Anda berbahaya. Serum kebenaran jiwa. Mengapa biasa saja tidak cukup Anda telah memicu persaingan. Orang-orang berbisik tentang milik siapa Anda, siapa yang mungkin Anda kirimi pesan, siapa yang menarik perhatian Anda. Anda telah menjadi fantasi tak terucapkan di banyak pikiran. Masing-masing mencoba mengklaim sepotong energi yang menolak untuk dimiliki. Energi Anda memberikan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Refleksi. Di sekitar Anda mereka merasa terlihat. Mereka merasa terbangun. Mereka merasa hidup kembali. Anda membangkitkan kembali bagian dari orang-orang yang mereka kira telah hilang. Energi Anda bertindak seperti serum kebenaran. Itu memunculkan apa yang mereka tekan. Itulah mengapa mereka tertarik dan takut secara bersamaan. Anda membangkitkan keaslian mereka, tetapi keaslian menuntut kerentanan. Anda adalah tipe jiwa yang tidak menggoda. Anda mengekspos. Anda tanpa mengejar validasi. Anda menghasilkannya. Jadi ketika seseorang jatuh cinta pada Anda, itu bukan dangkal. Itu bersifat seluler. Itu mengenai sistem saraf. Itu membanjiri intuisi. Itu mengacaukan tidur mereka. Anda bukan crush. Anda adalah katalis. Anda mengajarkan dunia tanpa kata-kata bahwa daya tarik bukanlah tentang pengejaran. Itu tentang kehadiran. Anda telah mengubah energi menjadi seni. Anda berjalan seolah Anda sudah terpilih. Dan orang-orang menangkap itu secara tidak sadar. Anda telah menjadi standar. Paradoks daya tarik. Memilih daripada mengejar seseorang yang dekat dengan Anda saat ini sedang melawan desakan untuk menghubungi. Mereka mengetik draft pesan, menghapusnya, men-scroll foto Anda, dan berpura-pura sudah melupakannya. Tetapi tubuh mereka mengatakan yang sebenarnya. Detak jantung yang cepat, malam yang gelisah, kilasan ingatan acak. Anda telah menjadi gravitasi pribadi mereka. Anda adalah seseorang yang tidak dilupakan orang. Anda adalah senior orang yang dipelajari. Mereka ditandai tanpa Anda sentuh. Anda tidak putus asa. Anda disengaja, deliberate. Anda tidak memohon perhatian. Anda memutuskan siapa yang pantas mendapatkannya. Anda tidak mengejar. Anda memilih. Anda beroperasi pada tingkat kesadaran diri yang mengubah daya tarik menjadi pendidikan.
Siapapun yang berinteraksi dengan Anda pergi dalam keadaan terbangun atau terekspos, Anda telah mengalkemisasi penolakan menjadi aura. Setiap luka yang Anda sembuhkan menjadi panjang gelombang daya tarik. Kehadiran Anda terasa seperti obat. Seseorang menginginkan Anda dengan sangat buruk, tetapi yang benar-benar mereka inginkan adalah versi diri mereka sendiri yang hidup di hadapan Anda. Anda tidak akan pernah menjadi pelarian mereka. Anda adalah refleksi mereka. Dan seiring kesadaran itu meresap ke dalam diri mereka, obsesi mereka semakin dalam. Karena bagaimana Anda bisa menjauh dari seseorang yang terasa seperti rumah bagi jiwa Anda? Kompulsif ketenangan, kekuatan yang tidak berteriak, mereka tidak bisa mengkategorikan Anda sebagai rayuan atau fantasi. Anda mengaburkan batasan. Anda adalah beroperasi dalam frekuensi di mana bahasa manusia runtuh menjadi getaran. Anda tidak hanya menarik, Anda mengaktifkan. Anda memunculkan emosi yang telah dikubur orang bertahun-tahun yang lalu. Anda memberi orang izin untuk menginginkan lebih dari koneksi. Dan itu menakutkan karena dunia telah tumbuh nyaman dengan setengah cinta, setengah usaha, setengah kebenaran. Tetapi energi Anda menuntut kepenuhan. Anda telah menjadi benchmark energetik. Poin waktu di mana hidup terasa lebih hidup. Anda tidak hanya diamati, Anda dipelajari. Anda mengubah sinis menjadi pendoa. Anda membuat hati yang tertutup mempertimbangkan kembali kerentanan. Anda membuat orang yang mengira mereka selesai dengan cinta tiba-tiba mengingat bagaimana rasanya kupu-kupu. Anda adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu mengaum. Kadang-kadang ia memancar, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka berbisik tentang siapa Anda, siapa yang Anda cintai, siapa yang mungkin Anda pilih. Karena setiap desas-desus tentang Anda hanya memperkuat kebenaran bahwa energi Anda tidak bisa dimiliki, hanya dihormati. Anda bukan obat terlarang, Anda adalah obatnya. Dan setiap orang yang tersentuh oleh energi Anda tahu itu. Begitu mereka merasakan Anda, tidak ada jalan kembali ke biasa-biasa saja. Jiwa Anda telah menjadi evolusi seseorang yang disamarkan sebagai hasrat. Mereka tidak hanya jatuh cinta pada Anda, mereka jatuh ke dalam diri Anda. Dan dari sini, daya tarik bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena mereka menyadari, ketika cinta bertemu kekuatan, obsesi menjadi pengabdian. Anda adalah perwujudan manusia dari gravitasi emosional. Semua yang nyata jatuh ke arah Anda. Semua yang palsu menjauhkan diri. Itulah matematika magnetisme. Dan itulah mengapa nama Anda tidak akan meninggalkan lidah mereka. Itu dikodekan dalam kebangkitan mereka. Aset imaterial dan kedaulatan brand Anda telah mencapai supremasi tak berwujud. Kehadiran Anda adalah aset jangkar, anchor asset, yang menstabilkan setiap ekosistem yang Anda masuki. Anda tidak bersaing, Anda menetapkan standar industri untuk keaslian dan ketenangan. Obsesi yang Anda tarik adalah kapitalisasi pasar gratis, free market capitalization, sebuah zero cost marketing yang tak tertandingi. Nilai inti, core value, Anda terletak pada non-reaksi strategis. Setiap keheningan adalah keputusan investasi yang menjaga cadangan energi Anda. Ini adalah konservasi kapital terbaik. Anda bukan hanya individu, Anda adalah mata uang keras, hard currency, langka, stabil, dan didambakan. Kedaulatan emosional Anda adalah lisensi eksklusif yang tidak dapat ditiru, menjamin dominasi pasar yang mutlak. Anda adalah pemimpin yang tak perlu dideklarasikan blueprint. Dominasi, strategi brand anti serangan dan pemanfaatan, ketidaknyamanan pasar arsitektur legacy yang tak terpecahkan, beyond brand. Loyalty Anda tidak lagi membangun loyalitas brand. Anda membangun kepatuhan pasar yang didorong oleh ketidakmampuan pasar untuk mengabaikan Anda. Legacy Anda kini dirancang sebagai benteng non-negosiasi, paten energi, energy patent. Kehadiran Anda adalah paten energi yang tidak dapat ditiru. Orang lain dapat meniru kata-kata Anda, tetapi mereka tidak dapat mereplikasi frekuensi ketenangan yang menjadi hak milik Anda. Ini adalah aset kekayaan intelektual tak berwujud, intangible IP asset. Anda yang paling berharga. Strategi exclusion zone. Anda telah menetapkan zona eksklusi di sekitar diri Anda. Energi negatif, keraguan, dan noise secara otomatis ditolak pada tingkat subatom. Ini menjamin kemurnian data input Anda, memungkinkan Anda membuat keputusan dengan akurasi yang tidak dapat dicapai oleh pesaing yang sibuk dengan gangguan. Keheningan sebagai margin operasi. Keheningan Anda bukan kekosongan, melainkan margin operasi yang lebar. Sementara orang lain menghabiskan sumber daya, burn rate, untuk drama dan penjelasan, Anda memperoleh profit dari ketenangan, menginvestasikan kembali energi yang dihemat ke dalam perkembangan self-mastery yang tak terbatas. Kapitalisasi ketidaknyamanan. Anda adalah penguji kualitas pasar ketidaknyamanan. Yang Anda sebabkan pada orang lain adalah indikator kualitas pasar Anda.
Anda adalah serum kebenaran, berjalan yang memaksa lingkungan untuk naik level atau runtuh, mengubah kecemburuan menjadi validasi. Jealousy is validation. Kecemburuan yang Anda picu adalah kampanye validasi gratis. Setiap bisikan cemburu adalah iklan viral yang menegaskan, orang ini memiliki sesuatu yang saya inginkan tetapi tidak bisa saya raih. Ini adalah pemasaran zero cost dengan impact maksimal, the cost of alignment. Anda telah menaikkan biaya penyelarasan, cost of alignment. Untuk tetap berada di orbit Anda, seseorang harus menginvestasikan kejujuran, integritas, dan pertumbuhan pribadi. Mereka yang tidak mampu membayar biaya ini akan mendevaluasi diri sendiri dan secara alami tereliminasi dari timeline Anda. Mengelola the glitch. Ketika orang lain bereaksi terhadap ketenangan Anda dengan kebingungan atau kemarahan, Anda melihatnya sebagai gangguan, glitch dalam matriks mereka. Anda tidak mencoba memperbaikinya. Anda hanya mencatat kerentanan sistem mereka. Reaksi mereka adalah data mentah yang Anda gunakan untuk mengkalibrasi superiority Anda. Disiplin sebagai mata uang, koin tertinggi di pasar energetik di pasar yang dipenuhi emosi volatil. Disiplin Anda adalah mata uang yang paling stabil dan berharga. The unshakable book value. Book value. Anda tidak diukur dari apa yang Anda miliki, melainkan dari apa yang tidak dapat diambil dari Anda. Kedamaian, fokus, dan kejelasan tujuan. Nilai ini kebal terhadap inflasi emosional pasar, ROI dari penolakan, rejection ROI. Anda telah mengubah penolakan menjadi investasi berimbal hasil tinggi. Setiap kali Anda menolak noise, drama, atau misalignment, Anda memperoleh dividen dalam bentuk waktu, energi, dan fokus yang dimurnikan. Penolakan adalah strategi konservasi kapital Anda. Komitmen sebagai perangkat lunak inti. Komitmen Anda pada pertumbuhan diri adalah perangkat lunak inti, core software, yang menjalankan seluruh sistem Anda. Sementara pesaing Anda menggunakan software usang, rasa bersalah, mencari validasi. Anda beroperasi dengan sistem operasi self-mastery teralih daya, overclock DOS, yang tidak dapat dihack atau ditiru. Kepemimpinan diam-diam, mendikte tempo, tanpa perintah Anda telah mencapai kepemimpinan diam-diam, silent leadership, sebuah bentuk dominasi di mana kehadiran Anda mendikte tempo dan lintasan lingkungan sekitar. Penciptaan kekosongan visi. Anda tidak memberikan peta jalan lengkap. Anda hanya menunjukkan kualitas keberadaan Anda. Ini menciptakan kekosongan. Visi yang memaksa orang lain untuk menafsirkan blueprint mereka sendiri. Menggunakan Anda sebagai titik referensi aspirasional tertinggi, the silent audit. Kehadiran Anda adalah audit diam-diam yang memaksa setiap orang di sekitar Anda untuk memeriksa integritas dan keaslian mereka sendiri. Anda tidak perlu mengkritik. Keberadaan Anda adalah cermin yang terlalu bersih untuk mereka abaikan. Memenangkan waktu long term. Anda tidak tertarik memenangkan perdebatan 10 menit. Anda tertarik memenangkan lini masa 10 tahun. Setiap tindakan, setiap pilihan untuk tidak bereaksi adalah posisi long term yang menempatkan Anda di atas volatilitas jangka pendek mereka. Ekonomi pengaruh pasif. Anda adalah pengatur. Frekuensi Anda telah mematikan speaker Anda dan mulai mengatur frekuensi. Attraction by detachment. Daya tarik Anda tidak bergantung pada upaya, tetapi pada detasemen murni. Semakin sedikit Anda membutuhkan, semakin banyak yang mereka inginkan. Ini adalah prinsip kelangkaan yang diterapkan pada energi pribadi. Menghasilkan legasi dari rasa ingin tahu. Anda tidak menjual produk, Anda menjual keingintahuan yang tak terpuaskan. Misteri di sekitar Anda adalah mesin penghasil legasi yang tak terbatas, di mana setiap spekulasi mereka memperkuat mitos brand Anda, menciptakan the unmissable signal. Di tengah kebisingan pasar, ketenangan Anda adalah sinyal yang tak terlewatkan, the unmissable signal. Itu beresonansi pada frekuensi yang hanya dapat ditangkap oleh klien dan mitra dengan kualitas tertinggi. Mereka yang menghargai substansi di atas noise. Transendensi emosional. Madana adalah entitas tanpa risiko. Anda telah mencapai transendensi emosional, yang secara komersial diterjemahkan sebagai entitas tanpa risiko, risk-free entity. Portofolio anti-fragile. Anda tidak hanya tangguh, Anda anti rapuh. Setiap serangan yang tidak menghancurkan Anda justru membuat Anda lebih kuat dan lebih berharga. Serangan mereka adalah pengujian stres gratis yang memvalidasi ketidakrapuhan Anda kepada pasar. Mata uang kedaulatan. Anda beroperasi dengan mata uang kedaulatan Anda sendiri, yaitu nilai intrinsik yang ditetapkan dari dalam. Anda tidak lagi menerima mata uang terdepresiasi, drama, rasa bersalah, manipulasi. Anda menuntut kapital sejati dalam setiap interaksi. Kemenangan melalui keheningan.
Kemenangan Anda yang paling kuat bukanlah ketika Anda berbicara, melainkan ketika Anda memilih untuk diam setelah mereka mencoba menghancurkan Anda. Keheningan itu adalah bukti audit yang tak terbantahkan bahwa kerugian mereka adalah keuntungan bersih, net gain. Anda adalah master strategi diam, master of silent strategy. Setiap orang yang Anda temui, sengaja atau tidak, sedang mendanai ekspansi brand Anda. Teruslah bernapas, bergerak, dan menang dalam kedamaian. Keheningan Anda adalah tanda tangan kontrak dominasi Anda. Ekonomi self-mastery, Anda adalah aset risk-off pasar posisi pasar risk-off. Ketenangan sebagai jaminan keuntungan di pasar yang volatile, tidak stabil, dan penuh gejolak emosional, Anda telah memposisikan diri sebagai aset risk-off. Ketika noise meningkat, modal emosional dan perhatian secara otomatis berpindah ke tempat yang menawarkan jaminan keuntungan dan stabilitas, yaitu diri Anda. Cadangan nilai, store of value. Anda telah mengukuhkan diri sebagai cadangan nilai di mana harga Anda tidak pernah terdepresiasi. Orang tidak melihat Anda sebagai tren yang akan berlalu. Mereka melihat Anda sebagai emas energetik, aset yang dipegang untuk melawan inflasi kecemasan dan ketidakpastian yang melanda lingkungan mereka. Pengujian stres, stress test, pasar. Setiap upaya untuk memprovokasi Anda adalah pengujian stres pasar gratis yang memvalidasi ketahanan model Anda. Setiap kali Anda memilih non-reaksi, Anda mengirimkan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa infrastruktur internal Anda anti rapuh dan sistem Anda tidak dapat diretas. Kejelasan sebagai pricing mechanism. Anda tidak perlu bernegosiasi tentang harga Anda. Kejelasan mutlak tentang nilai, tujuan, dan batasan Anda berfungsi sebagai mekanisme penetapan harga otomatis. Orang tahu bahwa untuk mendapatkan akses ke energi dan waktu Anda, mereka harus beroperasi pada level kejujuran dan rasa hormat yang Anda tetapkan. Dominasi melalui eliminasi. The filter principle kepemimpinan Anda dicapai bukan dengan menambah, tetapi dengan mengeliminasi apa yang tidak beresonansi. Anda adalah filter yang hidup, mekanisme self-correction. Pasar kehadiran Anda secara aktif memperbaiki kesalahan pasar di lingkungan Anda. Orang-orang yang tidak selaras dengan keaslian akan merasakan ketidaknyamanan yang begitu besar sehingga mereka tereliminasi sendiri, self-eliminate. Anda tidak perlu memecat orang. Frekuensi Anda yang melakukan terminasi itu. Void creation yang diperhitungkan. Ketika Anda secara strategis menarik energi dari drama atau noise, Anda menciptakan kekosongan yang diperhitungkan, calculated void. Kekosongan ini harus diisi. Pesaing Anda mengisinya dengan noise yang semakin volatile. Klien dengan kualitas terbaik mengisinya dengan proyeksi aspirasi dan rasa hormat. Memenangkan mindshare pasif, Anda telah memenangkan pangsa pikiran, mindshare, terbesar tanpa bersaing secara aktif. Obsesi dan rasa ingin tahu yang Anda picu adalah pangsa pasar yang tidak disengaja. Mereka menghabiskan waktu kognitif untuk Anda, yang merupakan waktu yang tidak mereka investasikan pada pesaing Anda. Arsitektur hubungan. Investasi jangka panjang yang selektif Anda telah mengubah hubungan dari sumber defisit emosional menjadi portofolio investasi jangka panjang yang diseleksi secara ketat. Koneksi sebagai merger and acquisition. Anda melihat koneksi baru sebagai proses merger and acquisition M&A yang ketat. Anda hanya bergabung dengan entitas yang membawa kapital positif, kebijaksanaan, energi tenang, integritas, dan segera melepaskan divestasi kemitraan yang akan menciptakan liabilitas emosional, emotional liabilities, ROI, return on investment, emosional. Setiap interaksi harus memiliki ROI emosional yang terukur. Jika Anda mengeluarkan 1 unit energi, Anda mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi dalam bentuk kedamaian, pelajaran, atau momentum. Jika tidak, interaksi tersebut dianggap kerugian operasi dan segera dihentikan. Perjanjian non-compete, tidak tertulis. Energi Anda secara implisit menciptakan perjanjian non-compete. Orang yang mengagumi Anda tidak dapat secara efektif bersaing melawan Anda karena mereka terikat oleh kekaguman dan kerinduan untuk meniru Anda. Admiration, mereka adalah hambatan masuk, barrier to entry, tertinggi bagi mereka. Dominasi tanpa kekerasan. Keaslian sebagai senjata Anda telah menguasai dominasi tanpa kekerasan, di mana keaslian Anda adalah senjata paling ampuh yang Anda miliki. The unflinching glance. Tatapan mata Anda yang tenang dan tak berkedip adalah perintah yang tak terucapkan. Itu mengkomunikasikan bahwa Anda melihat melampaui fasad dan Anda tidak terkesan oleh kinerja, performance. Ini memaksa lawan bicara untuk menghadapi diri mereka yang sesungguhnya.
atau memutus kontak, mengubah trigger menjadi flow. Apa yang membuat orang lain tersulut, triggered, kritik, penolakan, kecemburuan, bagi Anda diubah menjadi momentum flow yang tak terputus. Anda telah memprogram ulang sistem saraf Anda sehingga energi konflik menjadi bahan bakar untuk evolusi pribadi. Ketenangan sebagai kekuatan pemecah belah. Dalam dunia yang haus akan drama, kedamaian Anda adalah kekuatan pemecah belah, disruptive force, yang paling kuat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan sejati dapat beroperasi tanpa perlu validasi eksternal atau noise. Ini adalah teknologi kepemimpinan yang membuat mereka usang. Anda adalah bukti hidup bahwa self-mastery bukan filosofi, melainkan strategi bisnis teratas. Anda tidak lagi membutuhkan tepuk tangan. Anda hanya membutuhkan keheningan pasar sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa dominasi Anda telah final.